sejak lahir sampai sekarang. Bahkan anak-anak juga sampai sekarang masih melestarikan makannya nasi singkong. Jadi kita kalau ke undangan, kalau ke saudara itu kita bekal nasi sendiri gitu, bawa nasi dari rumah. Kalau misalnya undangannya di gedung, kita itu makan seadanya aja yang ada di gedung. Terus untuk anak-anak yang sekolah, kebetulan kan anak saya yang kecil dia ngekos karena kan jauh, bawa rasi mentahnya, jadi dia masak sendiri. Kasihan juga sih sama yang biasa makan nasi beras, terus nasinya langka juga gitu. Kalau kita sih di sini nggak terpengaruh gitu. Jadi kita tuh ingin memperkenalkan kepada anak-anak yang dimana mereka itu tiap hari itu makan nasi, roti, apalagi maraknya fast food dan lain-lain. Kita itu mengajarkan kepada anak-anak ada loh makanan yang bisa kalian jadi bahan alternatif untuk dimakan, yaitu adalah singkong. Nah, dan juga dari singkong ini bisa dibuat dari berbagai macam. Contohnya tadi ada nasi, ada egg roll, dan juga nanti anak-anak akan mencicipi langsung makanan yang terbuat dari singkong itu sendiri seperti itu. Jadi di sini saya bisa belajar bahwa singkong juga bisa buat pengganti nasi ya, karena katanya juga 2050 itu bisa terjadinya kayak pemusnahan beras atau kehabisan beras. Jadi bisa digantikan dengan singkong. Banyak sekali di sini juga barang-barang yang bisa dibuat dari singkong, makanan-makanan, begitupun yang lain-lain. Semuanya dipikirkan oleh sesepuh kami, termasuk masuknya penjajah. Padi itu diambil semuanya oleh penjajah. Tujuan penjajah supaya masyarakatnya perutnya kosong, tidak bisa makan. Kecuali kalau kita mau jadi antek-antek Belanda, di situ banyak makanan. Tapi untuk Cirende kayaknya tidak seperti itu. Mereka lebih mandiri, lebih mencari alternatif. Yang penting satu hal yang perlu dibutuhkan, penting masyarakatnya bisa makan, bisa tetap berjuang. Jadi memang ada kaitannya waktu zaman penjajahan. Itu sesepuh kami sudah memberikan pemahaman, memberikan informasi, coba berhenti makan beras karena nanti ke depan alam kita akan penuh dengan bentuk tangtungan. Tangtungan di situ ada dua. Satu, tangtungan fisik bangunan yang mengganggu lahan pertanian. Kedua, tangtungan wujud manusia yang butuh alam dan butuh di dalamnya hasil bumi. Kekhawatiran sih pasti ada ya, karena sekarang udah mulai ada alih fungsi, tapi saya tetap bertekad terus untuk melanjutkan kebiasaan ini menanam singkong sampai kapanpun ya, diperkenalkan sama anak-anak karena ini sangat bermanfaat. Saya punya tekad untuk meneruskannya, karena ya
Kalau nggak sama kita, sama siapa lagi diteruskannya? Karena ini udah kewajiban saya selaku generasi mudanya. Perwa kita sedang susun karena salah satu tugas kami dari provinsi juga, dari Parbud provinsi adalah membentuk masyarakat adat, adat gitu ya. Dan Kampung Cirende ini akan kita perwakan untuk dipertahankan sebagai masyarakat adat yang harus kita pertahankan terus gitu ya. Dari berbagai aspek lah, dari aspek budayanya, dari aspek pola tatanan kehidupan sehari-hari dan seterusnya, biar kita bisa pertahankan. Nah itu dalam proses pembentukan masyarakat adat yang diperwakan. Ada timnya dan kita di Sud Parpol menjadi anggotanya gitu. Ada nanti insya Allah kita akan segera terbitkan dan ini terus dikomunikasikan dengan pihak tokoh-tokoh adat di Kampung Cirende. Memang dengan kondisi ekonomi secara global juga berpengaruh terhadap kita ya. Jadi kemudian harga beras juga cenderung agak naik jadi sebagai salah satu faktor inflasi daerah. Dan ya kita juga terus berusaha untuk memasyarakatkan gitu ya, penggunaan diversifikasi pangan itu tidak harus bergantung kepada produksi beras tapi juga dari singkong. Dan ini teman-teman dari Dispangtan, Dinas Pertanian dan Pangan dan Pertanian juga sering mensosialisasikan ini gitu ya, supaya masyarakat bisa paham bahwa makanan pokok itu tidak harus bergantung pada beras. Kalau rasi yang memang beras singkong gitu ya, beras yang berasal dari singkong, menurut saya secara konsep ketahanan pangan sangat memenuhi, gitu ya, sangat memenuhi untuk dijadikan pangan alternatif atau sumber karbohidrat alternatif bagi masyarakat Indonesia. Tapi permasalahannya pangan itu sendiri kan bukan hanya dari ketersediaan, bukan hanya dari akses masyarakat, nutrisi, dan dari stabilitas gitu ya, stabilitas produksi, tapi juga selera masyarakat gitu. Jadi pola konsumsi. Baik singkong ataupun nasi sama saja. Selama dimakannya dalam komposisi yang baik. Mengandung nasi atau singkong atau kentang atau jagung atau ketan boleh, tetapi tambahlah dengan protein hewani, protein nabati, dan sayuran. Kalau dimakan lengkap kayak gitu, seperti begini, maka untuk anak bisa menunjang pertumbuhan, mencegah stunting. Untuk yang diabetes juga tidak akan cepat meningkatkan gula darah. Jadi memang saya sangat setuju bahwa kita harus melakukan diversifikasi pangan. Ya. Artinya jangan hanya tergantung beras. Mungkin bisa singkong, oke. Mau singkong boleh, mau jagung boleh, mau kentang boleh, mau sorghum boleh.